Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Animal World. Hari ini saya tidak tidak bikin video petualangan ya. Hari ini saya mau bikin video grooming kucing lagi ya. Karena di sini saya kedatangan kucing punya tetangga nih yang ingin di grooming atau dimandikan ya teman-teman. Nih kucingnya, kondisinya seperti ini ya, mukanya nih, lihat tidak? Saya balik kameranya saja dulu ya biar jelas ya. Nih teman-teman, kondisi kucingnya nih, mukanya seperti ini, kupingnya sangat kotor, dan ini bagian tubuh bawahnya nih, ya. Dan juga banyak kutu pasir nih, yang seperti ketombe hitam-hitam ini adalah kutu pasir ya nih. Oke, ini akan kita mandikan. Oke, kita mulai ya. Oke teman-teman, nih kan kita mandikan. Yang pertama kita bisa potong kukunya dulu, rapikan bulu, atau juga kita bersihkan matanya dulu, terserah. Untuk membersihkan telinga atau matanya, kalian bisa gunakan dengan air infus ataupun baby oil juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini saya pakai baby oil. Bisa juga pakai yang obat tetes yang buat khusus pembersih telinga ya, bukan obat tetes buat tungau ya. Karena ada obat tetes itu banyak, ada yang buat membersihkan telinga dan ada juga buat mengobati tungau. Kalau buat mengobati tungau ya itu ada kandungan obatnya ya. Kalau yang buat membersihkan itu biasanya seperti minyak VCO gitu. Oke, ini saya pertama bersihkan telinga dulu karena telinganya sangat kotor. Kemungkinan video akan saya persingkat ya, karena kalau direkam full takutnya videonya kepanjangan dan kalian malas menonton. Karena video ini sama seperti video-video saya yang lainnya yang tentang grooming, itu sama saja. Hanya saja beda kucing yang ingin dimandikan dan juga beda ini saja sih. Kalau yang video-video lama itu tutorialnya memandikan ala rumahan ya, bukan ala-ala salon. Kalau ini saya pakai mesin buat mengeringkannya, jadi bukan ala rumahan ya. Di sini saya mau mengecek apakah ada tungau di telinga. Nah, ini ada tungau di telinganya ya. Ini saya akan beritahu pada pemiliknya bahwa kucingnya juga terkena parasit tungau ermit ya. Dan bulunya juga terdapat banyak kutu pasir. Ini semua bisa bahaya juga ya buat kucing, karena tungau ini bisa juga sampai menyebabkan kematian bila si telinga kucingnya itu sudah terinfeksi sampai penuh nanah. Biasanya itu akan menyebabkan kucingnya demam, tidak mau makan, bahkan sampai lemas dan hingga kematian ya. Ini saya akan balik kamera biar kalian bisa melihat sendiri tungaunya itu seperti apa ya. Atau ntar ya, saya ambil dulu yang lebih banyak. Mungkin ini nggak kelihatan karena hanya satu nih yang kelihatan. Oke, saya taruh dulu. Saya bersihkan lagi. Kalau dia mata kalian tidak jeli, tungau telinga itu sulit dilihat ya. Jika kondisi tungaunya itu baru sedikit,
Namun jika kondisi tungau itu sudah sangat parah, jumlahnya banyak, biasanya dengan mata telanjang seperti ini kalian bisa melihatnya dengan jelas, karena dia itu sebuah hewan yang kecil dan bisa dilihat dia akan bergerak. Kalau mau lebih jelasnya bisa pakai mikroskop ya, tapi saya tidak pakai mikroskop juga sudah bisa melihatnya. Dia itu hewan yang berukuran kecil sekali ya. Kita tunggu nih. Nah, ntar ya saya balik kamera ya biar kalian lihat. Ini teman-teman, terlihat nggak teman-teman nih? Ntar ya, mana tadi? Nah, ini teman-teman, hewan kecil putih ini yang terus bergerak tuh. Nah, ini namanya tungau irmit ya. Nih, bisa dilihat ya, gerakannya sangat jelas ya, karena saya pakai kamera yang lumayan bagus sih, jadi bisa terlihat. Biasanya kalau HP saya yang lama itu nggak kelihatan yang ngerekamnya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada banyak tuh. Oke, ini kita akan lanjutkan lagi bersihkan. Kalau kalian ada yang bertanya, Bang, gimana cara ngobatin tungau telinganya dan atau ngobatin kutu pasir ini? Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya, itu sudah saya jelaskan juga cara mengobati, perawatan, dan semuanya ya. Kalian bisa gunakan dengan obat tetes yang ditengkuk itu juga bisa, Revolution, buat menghilangkan kutu yang ada di tubuhnya ini, atau jenis-jenis obat tetes lainnya. Yang bagus itu memang obat tetes ya, kalau buat membersihkan, dibandingkan kalian memandikan mandi kutu atau sejenisnya ya. Itu sebenarnya sama juga, hanya saja bisa juga hilang dengan mandi, hanya saja prosesnya harus lumayan lama dan juga harus rutin. Nah, kalau dengan obat tetes itu dia instan, cukup sekali saja itu nanti hilang dengan sendirinya kutu-kutunya, karena itu seperti anti kayak pestisida gitu ya. Tapi juga tidak boleh digunakan pada kucing yang masih di bawah 3 bulan, dan juga tidak boleh sampai terjilat si kucing, karena itu bisa keracunan ya. Dan kalau buat tungau telinganya ini ampuh itu pakai obat tetes tungau telinga yang mengandung ivermectin. Itu lebih ampuh ya buat membasmi tungau telinga. Hanya saja kalian harus meneteskannya 1 atau 2 kali dalam sehari selama seminggu. Caranya ada di video saya sebelum-sebelumnya, itu kupingnya harus dibersihkan dulu sebelum diteteskan ya. Karena kalau tidak kalian bersihkan, nanti pengobatannya tidak maksimal, dikarenakan obatnya tidak membunuh kutu, melainkan terserap di kotoran telinganya ya. Oke, ini lumayan kotor nih, karena penyebab tungau telinga ini biasanya itu kuping kucing yang tidak dibersihkan ya, yang jarang dibersihkan, jadi menjadi sarang buat si tungau. Dan kalau kutu pasir pada tubuh kucing itu disebabkan kandangnya atau pasirnya yang lembab dan kotor. Jadi sebaiknya sering-sering diganti ya, bukan ditambah, namun benar-benar dibersihkan. Pasirnya itu dibuang semua yang ada di wadahnya itu, lalu dicuci wadahnya dan diganti pasir yang baru. Itu buat mencegah. Mungkin
bisa seminggu itu 1 kali kalian lakukan seperti itu, atau 2 kali dalam seminggu, bukan sebulan sekali atau ini ya, karena biasanya itu 2 minggu itu sudah dijadi sarang buat kutu pasir ya. Oke, ini saya akan lanjutkan dulu bersihkan telinganya biar video nggak panjang. Saya akan skip ya. Oke teman-teman, ini kucingnya, mukanya sudah saya bersihkan dan telinganya juga udah bersih. Ini saya cek mulutnya, ada karang gigi ya. Ini belum parah sih. Ini kalau belum parah ini kita bisa bersihkan ya. Nih, penyakit yang bisa disebabkan karang gigi ini banyak ya, seperti gusi bernanah atau gingivitis. Itu juga bisa, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bakteri yang ada di mulutnya itu bisa masuk melalui gusi itu ke aliran darah ya. Itu bisa menyebabkan banyak penyakit, karena bakteri bisa menyebar ke organ-organ penting lain, yang bahkan itu bisa berujung menjadi penyakit berbahaya yang bisa mengancam nyawa si kucing ya. Jadi kalian itu harus membersihkan juga gigi kucingnya ya, apalagi jika kucing kalian itu rutin diberi makanan basah atau wet food ya, karena wet food lebih cepat membuat gigi kucing karang gigi jika tidak rutin disikat gigi ya, dibandingkan dry food. Karena penyakit karang gigi itu biasanya kalau di kucing liar itu kucing-kucing yang sudah tua ya, di atas 4 tahun. Namun kalau kucing kalian diberi makan rutin makanan basah, biasanya itu 1 tahun atau 2 tahun kucingnya sudah terkena karang gigi ya. Oke, ini akan saya tunjukkan gimana karang giginya. Ini belum parah karang giginya ya, masih baru. Nah, itu teman, gigi yang seperti coklat itu yang dilapisi kerak itu adalah karang gigi ya. Ini baru. Kalau baru seperti ini masih gampang kita bersihkan ya. Kalau yang sudah parah itu dia karangnya itu keras, jadi perlu penanganan buat membersihkannya ya. Kalau yang sudah parah itu, bahkan ada yang kalau sudah parah itu giginya itu sudah goyang-goyang dan bernanah, itu yang sudah lumayan parah. Biasa mulut kucing akan sering di sininya ngences banyak dan bau mulutnya. Itu karena sudah parah dan ada bakterinya, biasa akan masuk, lama-lama bisa masuk melalui aliran darah dan menyebar ke organ-organ kucing yang menyebabkan bahaya bagi si kucing. Oke, ini kita akan rapikan bulu pada tangan dan memotong kukunya, bisa dilihat nih ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini saya potong kuku. Potong kuku itu bukan menghabiskan semua kuku ya, yaitu hanya menumpulkan, kita hanya menumpulkan ujung kukunya saja ya, bukan semua kukunya, hanya ujungnya. Karena kalau kalian memotongnya asal-asal, itu di dalam lapisan dalam kukunya ini ada daging, jadi kalau kalian potong sampai habis, otomatis itu akan melukai si kucing atau menyakiti kucing ya, karena itu bisa terluka kucingnya jika kalian motong sampai habis kukunya ya. Oke, ini kita potong. Oh iya, jika kalian punya kucing Persia atau ras seperti ini, kalau kukunya tidak rutin kalian potong, kuku kucing ini tidak seperti kucing kampung ya, ini akan terus panjang hingga melengkung dan
bisa menusuk telapak kakinya hingga bengkak dan bernanah, bahkan kucing jadi sampai demam ya. Nah, itu salah satu pentingnya memotong kuku kucing. Karena kucing seperti ini dia tidak seperti kucing kampung ya. Mereka itu butuh perawatan. Kucing seperti ini. Nih kuku ini saja sudah mulai panjang nih, hampir melengkung. Nih sudah tebal dia ya, kukunya. Oke, ini kita potong telapak kakinya juga, kukunya pada kakinya nih. Nanti baru kita rapikan bulu-bulu di telapak kaki dan tangannya. Nih. Bisa kalian menggunakan alat cukuran kalau ingin cepat. Bisa juga menggunakan gunting jika kalian tidak ada alat buat mencukurnya ya. Kalau saya bisa keduanya, hanya saja saya lebih nyaman dengan gunting ya. Karena kalau gunting itu dia bisa sampai ke dalam-dalam nih. Kalau pakai cukuran tuh saya nggak terlalu terbiasa. Saya ada alat cukurannya, tapi saya sering gunakan buat mencukur lion cut dibandingkan buat mencukur telapak kaki. Maaf ya kalau di sini banyak suara karena saya ini di teras rumah. Karena saya mau bikin video, jadi mau memandikannya di teras rumah. Biasa saya di dalam ya. Memandikan kucing, kalian bisa menggunakan air hangat-hangat kuku, namun kalau cuacanya sangat panas tidak masalah dengan air biasa ya. Oke, ini saya akan skip karena mau agar durasi tidak panjang. Saya mau memotong yang kuku dan kaki yang lainnya. Oke teman-teman, ini kucingnya sudah saya rapikan nih, bulunya, bulu kaki dan telapak tangannya juga kukunya nih, bisa dilihat nih udah rapi. Dan ini mau saya mandikan. Cara memandikan sama seperti video-video saya sebelumnya tentang tutorial memandikan kucing, itu sama saja ya. Kalian jika tidak ada sampo khusus kucing, saya biasa menggunakan sampo khusus kucing itu banyak ya jenis, tergantung kebutuhan. Ada sampo anti jamur, sampo anti kutu, sampo wangi, dan sampo kondisioner, sampo penghitam bulu atau pemutih bulu. Dan jika kalian tidak memiliki sampo khusus hewan, kalian bisa pakai sampo khusus bayi pada manusia ya. Yang penting jangan menggunakan sabun cuci piring ataupun sabun lain ya, karena sabun cuci piring bukan dibuat hewan. Kalau kalian gunakan itu berefek pada bulu si kucing dan kulitnya, bisa mengalami iritasi, kerontokan dan lain-lain. Oke, ini akan kita mandikan. Oh iya, ini saya juga mengeringkan menggunakan mesin blower ya. Jika kalian tidak ada, bisa menggunakan hair dryer. Namun suhunya jangan disetel panas ya. Karena hair dryer itu menurut saya terlalu panas dibandingkan blower. Dan juga kalau kalian tidak punya, ntar ya ada motor lewat. Kalau kalian tidak punya blower dan hair dryer, kalian bisa
memandikan kucing kalian atau grooming, mengeringkannya dengan cara dijemur. Jadi kalau kalian tidak punya alat buat mengeringkannya, berarti kalian harus memandikannya di saat tidak hujan atau cuaca bagus buat mengeringkan kucing. Namun jangan pada siang hari ya menjemurnya, karena di Indonesia ini sekarang panasnya terlalu panas jika siang hari. Jadi minimal kalian mau memandikan kucing itu di pagi hari dan dijemur, dihandukan dulu, dijemur dan diangin-anginkan di luar lapangan ya. Jangan ditunggu siang hari yang sangat panas. Lebih baik jangan, karena takutnya nanti malah head stroke kucing kalian jika terkena cuaca yang terlalu panas. Oke, ini akan saya langsung mandikan. Oke teman-teman, ini saya mau memandikan, dan di sini saya tidak perlu menjelaskan cara memandikannya ya, karena di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Intinya itu kalau mau memandikan dari area bawahnya dulu ya, jangan langsung dari area atas, karena biasanya kucing itu kalau dari area atas dia akan langsung takut dan kaget, apalagi jika kucing kalian belum pernah mandi satu kali pun. Itu mereka akan cenderung takut ketika area sekitaran kepala terkena air. Jadi sebaiknya dari bagian bawah ya. Jadi ini akan saya langsung mandikan. Videonya nanti akan saya langsung skip dan kita keringkan ya. Oke. Oh iya, kalau kalian ingin memandikan kucing itu sebaiknya di dalam ruangan tertutup, karena kucing yang penakut dia akan cenderung banyak gerak atau berusaha kabur jika kalian memandikannya di area terbuka seperti sekarang ini ya. Jadi sebaiknya di ruangan tertutup seperti kamar mandi, dan jauhkan dari tempat-tempat yang kemungkinan ada tempat sembunyinya, karena kucing tidak akan tenang jika ada tempat sembunyi. Lebih baik tanpa benda-benda di dalam kamar mandinya ya, maka kucing akan lebih kalem dimandikan. Oke, ini kita harus basahkan dulu tubuh si kucing. Di sini karena di luar itu banyak ayam, si kucingnya ini takut melihat si ayam nih, ayamnya pada ngumpul ke sini semuanya. Ini mandikannya dari area bawah seperti ini ya, baru kalian gosok. Jika di area kepala kalian gosok saja seperti ini, jangan diguyur ya, nanti takutnya masuk ke hidung dan telinga, itu bisa berbahaya buat si kucingnya. Jadi di area muka itu cukup kalian gosok seperti ini tuh. Nah tuh, jangan sampai masuk telinga atau hidungnya ya, karena itu berbahaya. Oke, barulah kalian berikan sampo khusus kucing ya. Terakhir baru kalian berikan kondisioner. Bebas mau merek sampo apa aja, itu khusus hewan bebas, sama, karena hasilnya sama saja ya. Bersih itu bukan tergantung sampo. Ini kalian gosok-gosok. Oke, biar tidak durasinya panjang, saya langsung skip ya. Oke, teman-teman, ini saya mau mengeringkan kucingnya. Kalau mau mengeringkan kucing itu, kalau kalian menggunakan blower atau hair dryer, itu kalau kucingnya penakut atau tidak bisa diam, mungkin kalian bisa mengeringkannya di dalam sebuah kandang kecil ya, yang mungkin berukuran 1x1 atau 60 kali berapa, pokoknya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar ya. Tapi kalau kalian merasa kucingnya itu tidak takut, tidak kabur-kaburan, itu bisa mengeringkan seperti yang saya lakukan. Cukup ditaruh di lantai atau di atas kursi ya. Saya biasanya di dalam ruangan, namun ini di luar.
kameranya mati. Jadi kalau di luar ruangan saya ini karena mau konten jadi ditaruh di atas kursi ya. Sebenarnya kalau di dalam ruangan atau di teras juga bisa tanpa kursi ya. Namun ini biar gampang terlihat jadi saya pakai kursi. Ini saya akan hidupkan blower. Videonya kemungkinan saya akan skip ya biar tidak panjang. Ini saya contohkan dulu kucingnya. Ini. Seperti ini. Jika kucingnya tidak takut, bisa kalian keringkan seperti yang saya lakukan, yaitu di luar ya. Ini cukup kalian pegang seperti ini saja. Jika kucingnya penakut, kalian bisa keringkan di dalam kandang saja ya. Karena takutnya nanti kabur kalau kalian tidak bisa melakukan seperti yang saya lakukan ya. Sebaiknya di dalam kandang saja ya. Oke, biar cepat kering dan tidak durasinya tidak panjang, ini video akan saya skip saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah kucingnya kering, kita berikan bedak ya, agar kulitnya itu benar-benar kering dan tidak lembab. Kita gosok-gosok semua seluruh tubuhnya ya. Barulah setelah itu kita keringkan lagi dan diberi parfum. Di tempat-tempat yang sekiranya itu lembab, kalian berikan semua bedak. Oke teman-teman, ini kalau sudah dikeringkan kembali, barulah kita berikan parfum. Oke, inilah hasilnya. Ntar ya, saya balik kameranya ya. Oke teman-teman, ini hasilnya. Ini muka si kucingnya nih. Ini kondisi telinganya setelah saya bersihkan nih. Tuh. Tuh. Wah, flashnya nggak ada ya. Oke teman-teman, nih flashnya saya hidupkan. Ini kondisi telinganya ya,
Tuh. Ini kondisi telinganya, teman-teman. Setelah saya bersihkan tuh. Tuh, ini kondisi telinganya setelah saya bersihkan. Ini mukanya udah bersih ya. Tuh. Oke, ini sudah selesai. Teman-teman, mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kucingnya mau saya kabarin pemiliknya kalau kucingnya sudah selesai ya. Kita grooming. Oke. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan nantikan video-video lainnya. Bye-bye.